Wah, ada gempa. Wah, untung atap bangunan kita kuat ya, sehingga kita bisa selamat. Kira-kira konsep apa ya yang digunakan agar bisa membuat rangka atap bangunan kuat terhadap guncangan gempa? Yuk kita bahas bersama-sama. Om Swastiastu. Hai sobat belajar, untuk mengetahui konsep yang digunakan dalam pembuatan rangka atap bangunan sehingga kuat terhadap guncangan gempa, kita perlu mengkaji salah satu contoh model desainnya. Ini adalah salah satu contoh model desainnya dengan tinggi 2 meter dan panjang kaki 4 meter. Jika kita perhatikan, rangka tersebut berbentuk segitiga sama kaki. Kemudian oleh kayu penunjang, rangka tersebut terbagi menjadi 2 bagian, yaitu berbentuk segitiga siku-siku. Pertanyaannya, berapakah sudut pada kaki segitiga tersebut? Kita misalkan sudutnya adalah alfa. Kemudian dengan menggunakan konsep trigonometri pada segitiga siku-siku, diperoleh sin alfa sama dengan sisi depan dibagi sisi miring sama dengan 2/4, sehingga sin alfa sama dengan setengah. Selanjutnya, bagaimanakah cara mencari alfa? Untuk itulah kita akan bahas pada topik kita kali ini, yaitu persamaan trigonometri. Adapun kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yaitu sebagai berikut. Untuk mengetahui penyelesaian persamaan trigonometri, kita perlu mengingat kembali materi sebelumnya, yaitu grafik fungsi trigonometri. Berikut ini adalah grafik fungsi sinus. Jika kita perhatikan grafik tersebut, nilai sinus positif di ukuran 1 dan 2. Kemudian berlaku hubungan sin alfa sama dengan sin dalam kurung 180 dikurang alfa. Kemudian, jika kita cermati lebih lanjut, grafik sinus tersebut periodik atau berulang setiap 360 derajat. Jadi, jika ada persamaan berbentuk sin dalam kurung AX tambah B sama dengan sin alfa, maka penyelesaiannya ada 2. Yang pertama, AX tambah B sama dengan alfa tambah K kali 360 derajat. Dan yang kedua, AX tambah B sama dengan dalam kurung 180 dikurang alfa ditambah K kali 360 derajat. Dengan K adalah bilangan bulat. Sebagai contoh, berapakah penyelesaian sin dalam kurung 2X dikurang 30 sama dengan setengah dengan batas X 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Langkah pertama, kita ubah setengah menjadi sin 30, sehingga kedua ruas sama-sama ada bentuk sin, sehingga menjadi sin dalam kurung 2X dikurang 30 sama dengan sin 30 derajat. Karena sudah sama-sama sin, kita gunakan konsep yang tadi. Solusi pertama, 2X dikurang 30 sama dengan 30 ditambah K kali 360. Sehingga 2X sama dengan 60 derajat ditambah K kali 360 derajat. Kedua ruas kita bagi 2, sehingga X sama dengan 30 derajat ditambah K kali 180 derajat. Dengan mengambil K-nya 0 diperoleh X-nya 30 derajat, K-nya 1 diperoleh X-nya 210 derajat. Sisanya nggak ada K yang memenuhi, karena X-nya akan berada di luar interval 0 sampai dengan 360 derajat. Solusi kedua, 2X dikurang 30 sama dengan dalam kurung 180 dikurang 30 ditambah K kali 360 derajat. Sehingga 2X sama dengan 180 derajat ditambah K kali 360 derajat. Kedua ruas kita bagi 2, sehingga X sama dengan 90 derajat ditambah K kali 180 derajat. Solusinya, jika K-nya 0, X-nya diperoleh 90, K-nya 1, X-nya 270. Sisanya nggak ada yang memenuhi ya. Jadi penyelesaian adalah 30 derajat, 90 derajat, 210 derajat, dan 270 derajat. Selanjutnya, bagaimanakah solusi dari persamaan berbentuk kosinus? Berikut ini adalah grafik kosinus. Jika kita perhatikan, nilai cos akan positif di ukuran 1 dan 4, dan cos alfa sama dengan cos negatif alfa. Dan cos alfa periodik seperti sin, yaitu setiap 360 derajat. Jadi,
jika ada persamaan berbentuk cos dalam kurung AX tambah B sama dengan cos alfa, solusinya ada dua juga. Yang pertama, AX tambah B sama dengan alfa ditambah K kali 360 derajat. Dan yang kedua, AX tambah B sama dengan min alfa ditambah K kali 360 derajat. Dengan K adalah bilangan bulat. Sebagai contoh, berapakah penyelesaian dari cos dalam kurung 2X dikurang 45 sama dengan setengah akar 2? Dengan 0 derajat kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Langkah pertama, kita ubah setengah akar 2 menjadi cos 45. Sehingga persamaannya menjadi cos dalam kurung 2X dikurang 45 derajat sama dengan cos 45 derajat. Karena sudah sama-sama berbentuk cos, solusinya ada dua. Yang pertama, 2X dikurang 45 sama dengan 45 derajat ditambah K kali 360 derajat. Sehingga 2X sama dengan 90 derajat ditambah K kali 360 derajat. Kedua ruas kita bagi dua, sehingga X yang menjadi 45 derajat ditambah K kali 180 derajat. Dengan mengambil K-nya 0 diperoleh X-nya 45, K-nya 1 diperoleh X-nya 135. Solusi kedua, 2X dikurang 45 derajat sama dengan min 45 derajat ditambah K kali 360 derajat. Sehingga 2X sama dengan 0 derajat ditambah K kali 360 derajat. Kedua ruas kita bagi dua, sehingga X sama dengan 0 derajat ditambah K kali 180 derajat. Dengan mengambil K-nya 0 diperoleh X-nya 0 derajat, K-nya 1 X-nya 180 derajat, dan K-nya 2 X-nya 360 derajat. Dengan demikian, penyelesaiannya adalah 0 derajat, 45 derajat, 90 derajat, 135 derajat, 220 derajat, dan 360 derajat. Selanjutnya, bagaimanakah persamaan yang berbentuk tangan? Berikut ini adalah grafik fungsi tangan. Jika kita perhatikan, nilai tangan positif di kuadran 1 dan 3. Dan berlaku hubungan tan alfa sama dengan tan 180 ditambah alfa. Kemudian, grafik tangan periodik setiap 180 derajat. Jadi, jika ada persamaan trigonometri berbentuk tan dalam kurung AX tambah B sama dengan tan alfa, maka penyelesaiannya ada dua juga, yaitu AX tambah B sama dengan alfa ditambah K kali 180 derajat. Dan yang kedua, AX tambah B sama dengan dalam kurung 180 ditambah alfa ditambah K kali 180 derajat. Namun, solusi yang kedua ini akan sama dengan solusi pertama, dengan mengambil K-nya sama dengan 1. Sehingga solusinya cuma ada satu, yaitu AX tambah B sama dengan alfa ditambah K kali 180 derajat. Sebagai contoh, berapakah penyelesaian dari tan dalam kurung 2X dikurang 60 derajat sama dengan sepertiga akar 3. Dengan 0 derajat kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Langkah pertama, kita ubah sepertiga akar 3 menjadi tan 30 derajat. Sehingga persamaannya menjadi tan dalam kurung 2X dikurang 60 sama dengan tan 30 derajat. Karena sudah sama-sama berbentuk tan, sehingga penyelesaiannya cuma ada satu ya, yaitu 2X dikurang 60 derajat sama dengan 30 derajat ditambah K kali 180 derajat. Sehingga 2X sama dengan 90 derajat ditambah K kali 180 derajat. Kedua ruas kita bagi dua, sehingga X-nya sama dengan 45 derajat ditambah K kali 90 derajat. Dengan mengambil K-nya 0 diperoleh X-nya 45 derajat, K-nya 1 X-nya 135 derajat, K-nya 2 X-nya 225 derajat, dan K-nya 3 X-nya 315 derajat. Jadi penyelesaian adalah 45 derajat, 135 derajat, 225 derajat, dan 315 derajat. Demikianlah materi persamaan trigonometri. Untuk lebih memantapkan pemahaman sobat belajar mengenai materi persamaan trigonometri, sobat belajar bisa mencoba soal latihan berikut ini. Semoga materi ini mudah dipahami ya. Dan sobat belajar tetap semangat dalam belajar. Om Santi 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 Om.